Sabda TV. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-12, kaidah terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu la ya'lamul ghaibal mutlaq illallah. Tidak ada yang mengetahui gaib yang mutlak kecuali Allah saja. Kata beliau, sesuatu yang gaib itu ada dua macam. Sesuatu yang gaib itu ada dua macam. Macam yang pertama, gaib yang sifatnya mutlak. Apa sih mutlak itu, Bu? Kalau dalam bahasa Arab kata mutlak itu artinya secara umum dan sempurna. Artinya yang betul-betul mengetahui yang gaib secara sempurna hanya siapa? Allah. Maka gaib yang mutlak ini hanya mengetahuinya siapa? Allah saja. Sedangkan yang kedua yang disebut dengan gaib nisbi, gaib yang relatif. Gaib yang relatif itu gimana, Bu? Misalnya, sesuatu yang tersembunyi pada seseorang belum tentu tersembunyi pada orang lain. Ya. Sesuatu yang gaib dari kamu, contohnya misalnya si fulan lagi umroh. Nah, si fulan yang lagi umroh gaib dari kita. Tapi buat teman-temannya yang ada di sana nggak gaib gitu kan. Ada. Itu namanya gaib yang sifatnya apa? Nisbi, relatif. Nah, yang dimaksud bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah, ini gaib yang mana? Gaib yang mutlak. Gaib yang apa? Yang mutlak. Ya. Seperti misalnya apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah. Siapa yang punya keyakinan bahwa Rasulullah tahu apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz, maka ini orang telah kafir, berbuat syirik. Karena Rasulullah tidak tahu apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Ya, makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 188 itu, Allah mengatakan apa? Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su. Kalaulah aku mengetahui yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan tertimpa keburukan. Ya, ternyata Rasulullah tidak tahu yang gaib. Cuma anehnya ya, orang-orang sufi punya keyakinan bahwa Rasulullah tahu yang gaib. Sampai-sampai mereka mengatakan apa? Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Di antara ilmu Nabi Muhammad katanya ilmu Lauhul Mahfuz dan ilmu pena. Ini jelas keyakinan musyrik. Ya. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Adapun Rasulullah mengabarkan perkara yang gaib itu diberitahu oleh siapa? Oleh Allah. Allah yang memberitahunya. Adapun Rasulullah mengetahui yang gaib dengan sendirinya tidak. Rasulullah tidak tahu yang gaib. Banyak bukti Rasulullah tidak tahu yang baik gaib. Contoh apa? Ketika Aisyah kehilangan apa? Kalung. Sampai Rasulullah dan para sahabatnya sibuk nyari kalung. Sampai masuk waktu sholat dalam keadaan tidak ada air. Kalau tahu yang gaib, Rasulullah nggak usah capek-capek apa? Nyari lagi. Tentang kisah ifik yang Rasulullah SAW Aisyah ketinggalan. Yang waktu itu Rasulullah dan pasukannya berhenti untuk istirahat. Kemudian Aisyah karena pengen buang air, pergi dia diam-diam. Ya. Rasulullah mengira dan para sahabatnya Aisyah ada di mana? Di atas haudaj itu. Haudaj itu artinya rumah yang ada di atas unta. Pergilah. Ketika Aisyah kembali ternyata pasukan sudah pergi.
dan ditemukan oleh seorang sahabat, ya, yang kemudian terjadilah kisah ifk itu, tuduhan bahwa Aisyah berzina dengan sahabat tersebut. Masyhur itu, Pak. Sampai-sampai Rasulullah SAW hampir termakan oleh fitnah yang memfitnah bahwa Aisyah berzina. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, ya, tentu tidak akan terjadi kisah ifk tersebut. Makanya ya orang-orang sufi, keyakinan mereka ini benar-benar sangat menyesatkan, Bu. Ahlussunnah punya keyakinan bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah saja. Setinggi apapun makhluk tidak mengetahui yang gaib. Ya. Dan ini dalilnya banyak, di antaranya surat An-Naml ayat 65. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui siapapun yang di langit maupun di bumi perkara yang gaib kecuali Allah saja. Ya, artinya siapapun yang ada di langit dan bumi tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Di antaranya juga surat Al-Jin ayat 25-26. Allah berfirman, "Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man yartadha mir rasul." Allah tidak pernah memberitahu ya gaib kepada siapapun kecuali kepada yang Allah ridhai dari Rasul. Ya. Dalilnya juga surat Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah saja. Ya. Itu semua membuat wajib kita yakini bahwa yang mengetahui yang gaib hanyalah Allah. Terus Bu, ada masyarakat kita meyakini dukun tahu yang gaib. Kita tanya dulu, dukun tahu yang gaib, gaib yang mana nih? Gaib yang mutlak atau gaib yang sifatnya apa? Nisbi, relatif. Kalau maksudnya dukun tahu yang gaib yang sifatnya mutlak, wah ini musyrik jelas. Ya. Kafirun billahil azim. Tapi kalau dukun tahu yang gaib tapi yang sifatnya relatif saja karena bantuan para jin, bisa dilakukan oleh para dukun, minta bantuan kepada jin. Misal ibu nanya ke dukun, "Pak dukun, tolong dong kasih tahu siapa yang nyuri sendal saya." Maka kemudian Pak dukun telepon teman-temannya dari kalangan jin. "Coba kamu cari siapa itu yang ya nyuri sendal dia." Jin nyariin, ketemu. Itu bisa terjadi. Tapi biasanya para dukun itu tidak akan bisa memerintahkan jin kecuali kalau apa? Para dukun memenuhi permintaan para jin. Biasanya kerjasama dukun dengan jin itu pasti mengandung syirik. Kenapa? Karena jin keinginan mereka adalah menyesatkan manusia. Maka dukun semakin tinggi kanuragannya Bu, kalau mereka semakin musyrik. Biasanya mereka menyembelihkan ayam putih lah, ayam hitam lah, berkorban untuk para jin. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.